Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita mulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepadanya. Semoga Allah memberkahi dan menolong kita pada kajian kita kali ini dan dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita secara umum. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah dari Allah kita kembali dipertemukan bersama salah satu buku terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, bersama salah satu ulama yang sangat berpengaruh di dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan masih bersama bab yang sangat penting, yaitu bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bab merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dari bab muraqabah. Dan hadis yang sangat penting. Ya, hari ini kita akan bersama hadis yang luar biasa. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya ya. Namanya juga salah satu buku terbaik di dunia untuk melakukan perubahan, maka isinya pun juga luar biasa. Isinya luar biasa. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, mari kita simak. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Di antara tanda baiknya kualitas Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi di antara tanda baiknya kualitas agama seseorang, Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, tidak penting, dan bukan urusannya. Itu tanda kualitas Islamnya baik. Simple, sederhana, tapi luar biasa. Sampai-sampai
Al-Imam Abu Daud menyatakan kalau seseorang ingin punya kualitas agama yang baik, dia cukup pegang 4 hadis untuk menjadi pondasi hidupnya, dan salah satunya hadis ini. Salah satunya hadis ini. Walaupun Al-Imam Zahabi memberikan catatan kepada ucapan Imam Abu Dawud tadi, kata Imam Zahabi, setiap muslim atau seorang muslim butuh pada banyak hadis yang sahih. Tapi kita tahu Imam Abu Daud bukan berarti meniadakan hadis-hadis yang lain, tapi menekankan bahwa ini hadis luar biasa. Hanya saja Al-Imam Zahabi ingin meluruskan, jangan sampai ada yang salah paham nih. Oh kalau gitu megangnya cuma 4 hadis aja, salah satunya hadis ini. Enggak. Tapi ini pondasi. Mau jadi orang baik, Anda harus ngerti hadis ini dan amalkan hadis ini. Al-Imam Ad-Daruqutni pun juga mengatakan pondasi seluruh hadis itu ada 4, diantaranya hadis ini. Jadi menurut Imam Daruqutni, pondasi seluruh hadis Nabi SAW itu ada 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sudah kita bahas. Yang kedua, hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga, al-halalu bayyin, yang hadis tentang halal dan haram. Yang keempat, hadis tentang zuhud, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu masukkan hadis ini ke dalam bait, 2 baitnya, wa umdatul khairi indana kalimatun arba'un qalahunna khairul bariyati ittaqi syubhati wazhad wa da'ma laysa ya'nika wa'malan biniyati. Pondasi dari semua kebaikan menurut kami ada di 4 hadis yang disampaikan oleh sebaik-baik manusia, Nabi SAW. Yang pertama, ittaqi syubhat, hadis tentang halal haram. Yang kedua, wazhad, hadis tentang zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai Anda. Terus yang ketiga, wada'ma laisa ya'nika wa'malan biniyati. Yang ketiga hadis ini, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi Anda. Lalu yang keempat, innamal a'malu binniyat, tentang niat. Jadi luar biasa hadis ini. Lalu Al-Imam Ibnu Abi Zaid, salah satu ulama Malikiyah, beliau mengatakan jima'u adabil khairi tatafarra'u min 4 ahadits, bahwa seluruh adab-adab yang baik itu terangkum dalam 4 hadis. Jadi kalau mau jadi orang yang punya adab, mau jadi orang yang punya akhlak, ada orang bilang, lu tuh gak punya adab banget sih. Adab dong bro, adab dong bro. Saya tuh pengen punya adab Ustaz. Kata Al-Imam Ibnu Abi Zaid, Anda pegang 4 hadis ini. Adab Anda bagus, akhlak Anda bagus. Yang pertama, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Itu hadis pertama kalau ingin punya adab yang bagus. Kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dari segala kebaikan. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Ingin punya adab, jaga lisan. Hendaknya berkata baik atau diam, diam udah.
Yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis kita. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, ditinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Lalu yang keempat, la taghdab. Jangan marah. Coba direnungkan, benar ya kata para ulama kita. Kita kuasain 4 hadis ini, diamalin, adab kita bagus. Menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jaga lisan, jangan pernah berbicara kecuali kebaikan. Yang ketiga, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, jangan marah, karena begitu marah buyar semua udah. Makanya Al-Imam Hamzah Al-Kinani mengatakan hadis ini bobotnya ini sepertiga Islam. Banyak sekali pujian para ulama tentang hadis ini. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan Nabi SAW mengumpulkan sifat wara' di dalam hadis ini. Jadi kalau ingin jadi orang wara' yang menjaga diri dari dosa, meninggalkan hal yang gak bermanfaat, nah hadis ini. Hadis ini luar biasa, simpel tapi dalam. Dan benar, coba renungkan, coba amalkan, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Perubahan bukan 1-2 sifat, bukan 1-2 langkah, perubahan besar. Jadi barang siapa yang punya resolusi besar buat dirinya, gue harus ini, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Ini salah satu hadis yang harus Anda miliki dalam diri Anda. Bukan di catatan Anda doang, dalam diri Anda. Dalam diri saya dan kita semua. Itu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan, itu poin yang pertama, kedudukan hadis ini di dalam agama kita dan kedudukan hadis ini di tengah-tengah para ulama, dan bagaimana hadis ini ditekankan oleh para ulama. Bahkan ada buku khusus tentang hadis ini. Ini hadis yang simpel ini, itu ada buku khusus. Ada buku khusus. Dibahas kurang lebih sebanyak 104 halaman. Cuman satu hadis begini. Satu hadis sesingkat ini maksud saya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang atau Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dikaji para ulama sebanyak 104 halaman kurang lebih. Ini hadis spesial. Hadis spesial. Dan sekarang ini nggak heran, karena Riyadhus Shalihin salah satu buku terbaik di dunia. Jadi isinya nih hadis-hadis yang luar biasa. Konsep-konsep besar, konsep mewah untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita, hadirin. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Jamaah yang semoga Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan min husni islamil mar'i? Di antara tanda baiknya kualitas Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia.
yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Para ulama mengatakan bahwa husnul Islam, baiknya Islam seseorang, ini ada kaitannya dengan hadis yang mendapatkan julukan ibunya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis apa jamaah? Hadis Jibril yang sudah kita kaji juga dan dalam bab muraqabah. Hadis Jibril. Jadi husnul Islam, coba lihat hadisnya lagi, husnul Islam ini berkaitan dengan derajat tertinggi ihsan, karena ihsan dari kata-kata husn. Ditambah huruf aja, satu huruf hamzah jadi ahsana yuhsinu, masdarnya ihsan. Oleh karena itu sebagian para ulama menjelaskan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala bahwa Nabi SAW dalam hadis ini sedang berbicara tentang kualitas terbaik seorang hamba. Banyak orang pengen, gimana sih tandanya kalau aku sudah sampai derajat ihsan? Masih ingat Islam, iman, dan ihsan? Masih ingat aja Pak? Masih ya? Insyaallah ya. Dan apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah maha melihatmu. Apa sih tanda dan ciri kita sudah sampai derajat yang paling tinggi di dalam agama kita, yang otomatisnya Islam kita oke, iman kita oke? Karena orang yang sudah sampai derajat ihsan atau muhsin, seluruhnya luar biasa. Ini derajat tertinggi. Nah, cirinya apabila dalam kehidupan kita sudah berhasil meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Itu cirinya. Begitu pola kita bisa sampai titik itu, Anda mencapai derajat ihsan. Atau dengan kalimat lain, atau dengan diksi yang lain, kita tidak akan bisa sampai pada titik ini kecuali kita benar-benar berusaha mengejar derajat ihsan dan sampai ke derajat ihsan. Ini bukan hanya tentang disiplin dan konsistensi, bukan. Ini tentang sebuah keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Muraqabatullah. Ini poinnya. Kenapa hadis ini dimasukkan ke muraqabatullah? Al-Imam Nawawi ingin menjelaskan muraqabatullah ini bukan teori loh. Kalau Anda bisa sampai pada titik muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan jaga aktivitas Anda. Anda akan jaga lisan Anda. Anda akan jaga derap langkah Anda. Anda akan jaga waktu Anda. Nggak ada yang terbuang kecuali untuk hal yang bermanfaat. Untuk hal yang bermanfaat. Anda nggak akan urusin hal-hal yang bukan urusan Anda. Kita nggak akan mengurusi hal-hal yang bukan kepentingan kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha melihat kita. Sebagaimana kita tidak akan mencapai kualitas hidup seperti ini
Dan manajemen waktu sebagus ini, kecuali kita bisa memahami dan meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana telah kita jelaskan, seakan-akan melihat Allah itu adalah melihat rekam jejak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita. Kita sudah bahas panjang lebar keterangan dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Jadi jangan berharap mampu meninggalkan hal yang gak bermanfaat kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah. Dan dengan kalimat yang lain, kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, dipastikan kita akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Itu poinnya. Mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, jaga diri kita. Ini semua tentang bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal wa rusuluna ladaihim yaktubun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 ya, Allah berfirman, am yahsabun, apakah mereka berpikir bahwa kami tidak mendengar, apa pembicaraan rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Najwa itu gitu loh, yang kita bisikin seseorang di forum yang umum, emangnya kita nggak dengar apa? Memangnya kita nggak mendengar? Kita dengar semuanya. Bal wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan malaikat-malaikat kami itu ada di sisi mereka. Ladaihim yaktubun, selalu mencatat apa yang mereka lakukan, mau terang-terangan kek, mau diam-diam kek, semuanya tercatat. Emangnya Allah nggak tahu kita tulis WA seperti apa? Pada saat kita mainkan gadget kita masuk ke sosial media, kita buka apa? Ya Allah, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia aja tahu kita buka apa, jamaah. Manusia aja tahu kita buka apa di sosial media kita. Enggak kok, istri aku nggak tahu, Pak Ustadz. Iya, istri Anda nggak tahu. Tapi manusia di belahan tempat lain tuh tahu Anda buka apa. Semua tahu. Itu manusia dengan manusia. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kata Allah, am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Emangnya apakah mereka berpikir kita nggak tahu? Kita nggak dengar pembicaraan rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Malaikat kami ada di sisi mereka, nyatat semua. Subhanallah. Hari ini tuh kita benar-benar dipermudah
untuk memahami konsep seperti ini. Karena manusia yang ilmunya terbatas saja bisa tahu semua, bisa tahu apa yang kita buka pada hari ini. Tahu. Masa iya tahu? Tahu. Ketidaktahuan kita, ada yang tahu apa yang kita buka, bukan berarti mereka nggak tahu. Kan gitu ya. Ketidaktahuan kita, bahwa ada pihak yang tahu apa yang kita buka, bukan berarti pihak itu nggak ada. Kata para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilmu bil adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti itu nggak ada, gitu loh. Cuman Anda aja nggak tahu. Itu hadirin. Makanya kan ada sebuah teori bahwa ada bukan teori, ada sebuah omongan biasa lah, bahwa semakin majunya ilmu teknologi, kita semakin nggak punya privacy, hadirin. Itu dalam loh, semakin tinggi teknologi, itu semakin membuat kita nggak punya privacy. Nah pertanyaannya, Allah itu namanya siapa? Namanya apa? Al-Alimul Khabir, yang maha berilmu, ilmunya sempurna. Berarti konsekuensinya kita nggak punya privacy di hadapan Allah. Semuanya ketahuan. Semuanya ketahuan. Karena semuanya ketahuan, maka tatalah hidup kita. Jaga diri kita, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini untuk kita, untuk saya dan kita semua, bukan untuk orang lain. PR kita ini masih banyak untuk bicarakan pihak lain. Ini tentang kita. Makanya min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya kualitas Islam seseorang, agama seseorang. Jadi bagusnya kualitas Islam seseorang itu artinya seseorang itu sudah sampai derajat tertinggi, yaitu ihsan. Pola hidupnya gimana? Nah, kayak begitu tuh. Jadi bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang zikir, bukan tentang khusyuk ketika qiyamul lail, tapi 7 kali 24 jam itu hidup tuh tertata. Itu seorang muslim, mukmin, muhsin yang sejati. Itulah kenapa Islam orang bilang itu pedoman hidup, way of life, dan seterusnya. Ini maksudnya, salah satunya. Anda amalkan konsepnya, hidup Anda luar biasa. Hidup Anda luar biasa. Karena Anda akan meninggalkan yang gak bermanfaat bagi Anda. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, lalu apa makna dari ma la ya'ni, segala hal yang tidak, atau segala hal yang bukan urusan kita, yang bukan kepentingan kita? Dijelaskan para ulama, simpelnya ma la ya'ni, seluruh hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Ma la ya'ni adalah semua hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Dalam bahasa simpelnya, bukan urusan kita, bukan kepentingan kita, karena nggak ada manfaatnya juga. Jadi ini bukan hanya tentang akhirat, ya, dunia juga. Kalau ini tidak bermanfaat buat akhirat kita, dunia kita, dan kita kerjakan, berarti kualitas agama kita rendah. Kualitas agama kita belum bagus. Kita belum sampai derajat ihsan. Berarti kita belum sampai pada titik muraqabatullah. Walaupun kita ngaji bertahun-tahun. Walaupun kita sudah berubah penampilan baru satu dari banyak hal. Penampilan bagus, tapi baru satu poin. Itu luar biasa jamaah. Ya nggak ada. Sampai-sampai ulama ya ketika mencontohkan hadis ini,
Sampai-sampai mereka, di antara mereka mencontohkan tentang tidur. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, tentang tidur. Artinya kata beliau gini, oke, rekomendasi dokter untuk Anda tidur berapa jam? Biar dunia dan akhirat Anda tercover. Misalnya tidur 8 jam. 8 jam ya? Itu baik kan? 6 jam misalnya, 6 jam. Tidur 6 jam sehari. Lalu kita weekend deh. Weekend. Rekomendasi dokter tidur 6 jam. Kita weekend. Sabtu nih. Habis subuh tidur. Habis subuh tidur sampai jam 10. Atau sampai zuhur. Jadi kalau pada subuh tidur sampai jam 10, berapa tuh? Subuh jam berapa? Jam setengah 5 kalau on time. Kalau kita bangun jam 5, misalnya orang bangun jam 5, udah sholat, terus tidur lagi 5.15 udah tidur, anggap aja tidur jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Kalau 12 sampai zuhur 11, 12, 7 jam. Habis itu makan siang, habis makan siang santai-santai, nonton, tidur lagi. Habis makan siang tidur lagi 2 jam lagi tidur misalnya. Lalu bangun asar, ngeliat-liat, terus pada isya tidur lagi. Tidur pada isya sampai subuh hari Ahad. Sampai pada isya, sholat isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9 jam ya? 9 jam. 9 jam plus 7 jam, 16 jam, plus 2 jam lagi 18 jam. Berarti Sabtu itu kita tidak memiliki kualitas agama yang baik. Tidak muraqabah. Baik kan? Cuman gara-gara tidur doang tuh, nggak ngapa-ngapain, nggak maksiat, nggak segala macam, nggak ngomongin orang, cuma tidur aja. Berarti kualitas agama kita nggak bagus. Cuman gara-gara tidur melebihi 6 jam. Apalagi 6 jam kita tidur tadi 18 jam. Berarti kita kehilangan 12 jam. Nah, itu kualitas agama kita tuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu ulama tuh menekankan. Itu kalau setiap muslim punya konsep kayak gini, itu bayangin betapa produktifnya kita. Bukan hanya kuat dalam segi akhirat, dunia kita kuat. Dunia kita kuat. Dunia kita kuat. Karena isi kita tuh kerja ibadah. Kalaupun refreshing, proporsional. Boleh, bukan nggak boleh refreshing. Refreshing bagus. Kan kata para ulama kan, hidup itu bagaimana beribadah atau mengerjakan semua hal untuk mensupport ibadah kita, itu aja. Dan kita butuh tidur. Makanya ada konsep qailula qilu fa inna syayatin la taqil. Kata Nabi SAW, tidur sianglah karena syaitan itu nggak tidur siang. Tapi berapa jam tidur siangnya? Kata sebagian pakar tidur nabawi, tidur siang tuh cukup setengah jam, bahkan kadang-kadang 15 menit atau 1 jam lah. Ini tidur siang dari sebelum zuhur, bangun asar, gimana? Jadi hadirin Allah muliakan, sampai tidur. Jadi kalau bayangin nih, kalau contoh salah satu contoh perlomba tidur, gimana yang lain? Gimana yang lain? Makanya nggak heran, hanya orang-orang yang punya level muraqabatullah yang bisa menerapkan hal ini. Kalau nggak bisa. Ini kita udah bicara kualitas seseorang yang sangat tinggi levelnya.
Ini bukan tentang jaga sholat ya nak, bukan tentang itu lagi. Ingat, udah sholat maghrib atau belum? Bukan tentang itu tuh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan secara global yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita itu ada 4 hal. Kita sebutkan singkat aja. Ada 4 hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, atau yang masuk ke dalam kalimat ma la ya'ni. Itu ada 4 hal. Yang pertama hal yang haram atau maksiat. Hal yang haram atau maksiat. Setiap hal yang haram dan maksiat masuk ke dalam hadis ini. Dalam arti tidak bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Di penggalan ayat tersebut. Kalau dalam layar kita di baris ketiga, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Artinya apa? Artinya dan yang dihalalkan bagi mereka hanya segala hal yang baik saja. Dan yang diharamkan atau Rasul mengharamkan bagi mereka hanya yang buruk-buruk saja. Hanya yang buruk-buruk saja. Jadi sekali lagi simak baik-baik ayat ini. Yang dihalalkan hanya yang baik-baik saja, dan yang diharamkan hanya yang buruk-buruk saja. Yang buruk. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, tidaklah Nabi SAW mengharamkan sesuatu kecuali buruk buat kita. Itu sudah confirm. Kecuali yang buruk. Nggak mungkin Allah dan Rasul mengharamkan sesuatu kecuali karena itu buruk buat kita, merusak kita, menghancurkan kita. Dan itu luar biasa loh. Luar biasa. Sampai jamaah sekalian, aktivitas sama, tapi kalau ini halal, ini haram, itu efeknya beda. Aktivitasnya sama, tapi kalau yang ini dilakukan dalam bingkai yang halal, lalu ini dilakukan bingkai yang haram, hasilnya beda, efeknya beda. Mohon maaf, berhubungan intim. Apabila ada seseorang menikah, lalu berhubungan dengan istrinya, lalu misalnya istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi, dia berhubungan lagi, lalu istrinya meninggal lagi, dia berhubungan lagi, dia menikah lagi, dia berhubungan, terus demikian. Misalnya meninggal, itu kutukan kali pas, enggak, ini bukan, kita nggak bicara hal itu. Jadi anggap saja misalnya dalam 2 tahun ini dia berhubungan dengan 7 wanita, tapi sah dan enggak, itu natural, itu nggak akan ada apa-apa. Tapi ada orang berhubungan intim dengan zina, jangankan dengan 7 wanita, ada orang 1 wanita, itu subhanallah, aktivitasnya sama. Afala ta'qilun, kenapa kalian nggak berpikir? Ada efek. Padahal dia baru nyoba-nyoba selingkuh, tiba-tiba kena tuh, positif. Aktifnya sama. Ada yang udah pakai pengaman, tetap kena. Yang suami istri biasa aja. Yang coba lihat, biasa aja. Ada yang karena itu
meninggal terus menikah lagi, meninggal menikah lagi. Ada yang poligami, biasa, nggak ada kasus itu kita dengar, nggak ada kasus yang kita, kecuali jika menikah sama orang yang orangnya punya masa lalu begitu, terus dia nularin istrinya, iya ada, atau dia nularin suaminya, ada banyak kasus. Tapi kalau kedua belah pihak lempeng aja dalam hidupnya, lempeng, hanya yang halal aja, aktivitas sama aja, aman tuh. Tapi begitu masuk ke kotak haram, masuk kotak haram, sekali aja bisa kena. Hadirin Allah muliakan, tapi mungkin dikejar lagi. Tapi kan yang haram tuh ada kebaikannya, Ustadz, bermanfaat tuh. Uang haram bermanfaat bagi saya dan anak-anak. Bagi saya bisa beruang sekolah. Pakai apa? Uang haram. Anak saya tuh, Ustadz, itu lulusan PTN tuh semuanya uang haram. Itu manfaat. Hadirin Allah muliakan. Kata siapa? Hal yang haram itu nggak ada manfaatnya. Ada. Tapi mudaratnya jauh lebih besar. Maka tetap dikategorikan nggak manfaat buat kita, karena mudarat atau efek negatif lebih besar daripada efek positif. Kalau ditanya ada mayoritas hal yang haram itu ada manfaatnya, tapi negatifnya jauh lebih besar, jauh lebih menghancurkan. Dan ini bukan akal-akalan, Allah juga menyatakan demikian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah ayat 219. Allah mengatakan itu. Bahwa hadirin yang Allah muliakan, hal yang haram itu bisa jadi ada manfaatnya. Ayat ini tentang apa? Tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa di dalam khamar dan judi itu, ini jelas kita tahu lah khamar dan judi itu hukumnya apa. Di dalam khamar dan judi, ithmun kabirun, ada dosa yang besar, efek negatif yang besar. Dan ingat ayat ini sebelum pengharaman khamar, Allah katakan ada efek negatif yang besar, ada side effect yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi di waktu yang sama ada banyak kebaikan juga. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Maka secara secara narasi dianggap nggak ada manfaatnya, biar orang nggak tertarik terus ngerjain hal tersebut, hanya lihat dari satu sisi aja, udah kita tutup aja gitu. Jadi hadirin, hal yang haram pada dasarnya nggak ada manfaatnya masuk ke dalam hadis ini. Kalau kita rasa ada manfaatnya, masalah yang ditimbulkan dan bisa jadi kita nggak tahu dan nggak ngeh terhadap itu jauh lebih besar, jauh lebih besar. Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, singkat aja, hal yang makruh. Hal yang makruh pada dasarnya itu tidak tidak bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Makanya dimakruhkan, tidak disukai untuk kita kerjakan. Gak haram, tapi gak disukai. Kenapa? Kan itu tadi, kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang syubhat bagi orang yang tidak tahu. Hal yang syubhat bagi yang tidak tahu. Dan masalah syubhat ini mungkin ada pembahasan khusus. Semoga Allah mudahkan
dan Allah kasih pertolongan. Tapi pada dasarnya kalau ini syubhat bagi kita, tinggalkan. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa meninggalkan perkara syubhat bagi dirinya, dan syubhat itu relatif ya. Bisa jadi bagi teman kita nggak syubhat karena dia udah tahu ilmunya, tapi bagi kita karena belum tahu ilmunya ini syubhat, nah tinggalkan. Barang siapa meninggalkan syubhat bagi dirinya, dia telah menjaga kualitas agamanya dan kehormatannya. Makanya kata Nabi, menjaga kualitas agamanya dan kehormatannya. Dan yang keempat, hal-hal yang mubah tapi berlebihan, itu pun gak bermanfaat. Hal yang mubah tapi berlebihan, itulah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini poin sebagaimana yang tadi kita contohkan tentang tidur. Tidur tuh mubah, tapi kalau udah berlebih-lebihan, over dari kebutuhan, maka masuk ke dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, poin yang berikutnya dari hadis ini, poin yang berikutnya, ulama kita menekankan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita fokus ke kepentingan kita dan tidak ngurus atau tidak mengurus urusan orang kecuali jika itu bermanfaat dan kita dilibatkan dan ada ini. Tapi pada saat jangan. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqaunul insan la yahumu illa nafsahu atau la yahumuhu illa nafsuhu hadza huwa ar-raha. Pola seseorang yang hanya fokus pada dirinya sendiri dalam konotasi positif ya, hanya fokus kepada dirinya sendiri, itulah kenyamanan dalam hidup. Kenyamanan dalam hidup. Adapun jika seseorang punya pola yatatabba'u ahwalan nas, ngepoin urusan manusia, stalking urusan orang di sosial media misalnya, pokoknya dikejar orang, apa yang dikejar sama dia, madzakil, apa yang sedang terjadi tentang si A, sedang terjadi dalam kehidupan si B, sedang terjadi dalam si C dan seterusnya, apa yang terjadi dengan mereka. Kata para fa innahu sawfa yat'abu ta'aban 'azima, maka orang kayak gini akan kelelahan dengan kelelahan yang luar biasa, dan dia akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak untuk dirinya. Dia akan kehabisan waktu, dia nggak akan produktif, dia nggak akan berkarya dengan maksimal, dan dia akan berdosa. Dia akan berdosa dan hidupnya tidak akan tenang, kata para ulama. Orang yang sibuk ngurusin orang, cari tahu tentang orang, cari tahu tentang si A, cari tahu tentang si B, tahu tentang si C, hidupnya nggak akan tenang. Dan itu bukti hidupnya nggak tenang. Itu bukti orang kehilangan orientasi hidup. Itu bukti dia nggak punya sebuah konsep yang jelas. Buktinya ngurusin orang. Orang kalau punya orientasi dalam hidupnya, dia tahu nih hari ini aku harus ngapain atau saya harus ngapain, dia nggak akan ngurusin yang lain. Makanya kata para ulama, faj'al da'baka da'ba nafsika,
maka jadikanlah setiap derap langkah Anda itu fokus urus urusan Anda. Wa hammaka hamma nafsika. Dan kepentingan yang Anda kerjakan, kepentingan diri Anda. Dan ini bukan berarti tidak berbuat baik kepada manusia. Bukan berarti tidak berbuat baik kepada manusia. Tapi hadirin yang Allah muliakan, karena berbuat baik kepada manusia itu kepentingan kita secara pribadi. Karena kita dapat pahala kalau berbuat baik. Itu masuk kepentingan kita pribadi. Itu bukan berarti tidak amar ma'ruf dengan manusia. Karena amar ma'ruf dengan, atau ketika melihat kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kepentingan pribadi kita. Kepentingan pribadi kita. Makanya ulama mengatakan, seperti Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Muqri, beliau menceritakan tentang salah satu ulama besar, Abul Hasan An-Nawari. Abul Hasan ini jamaah qalilal fudul, sedikit sekali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau overdosis. Nama manusia mungkin ada khilaf satu, tapi sedikit banget. La yas'alu amma la ya'ni. Dia nggak pernah bertanya tentang hal yang nggak berkaitan dengan urusannya. Nggak pernah nanya urusan orang gimana dia, nggak pernah. Ini sosok, ini ulama kita, nggak pernah nanya tentang hal yang bukan urusannya. Dia gimana sekarang? Udah ini, nggak pernah. Karena mereka yakin mereka sedang diawasi oleh Allah. Wala yufattish amma la yahtaju ilaih, dan nggak pernah mencari-cari tahu sesuatu yang nggak dia butuhkan. Wala yufattish, nggak pernah mencari info tentang A, nggak pernah mencari info tentang B, nggak pernah mencari tahu info tentang C, nggak pernah mencari tahu keadaan si D dan seterusnya. Hanya pengen tahu aja. Mala amma la yahtaju ilaih, sesuatu yang tidak dia butuhkan, sesuatu yang dia tidak butuhkan. Ingat, setiap orang beda-beda kebutuhannya. Tapi begitu kita nggak butuh itu, jangan cari-cari tahu, jangan ngecek sana ngecek sini. Itu hanya menurunkan kualitas agama kita. Begitu kita lakukan hal tersebut, kita tidak punya sifat muraqabah, nggak punya, dan otomatis derajat agama kita turun, nggak akan dapat ihsan. Makanya ulama nggak. Terus kita lanjutkan. Wa kana idza ra'a munkaran ghayyarah. Tapi beliau dan para ulama kita kalau melihat kemungkaran berusaha mereka rubah, atau berusaha beliau rubah. Jadi bukan berarti kita kayak hidup di planet sendiri, nggak peduli orang segala macam, nggak ramah sama orang, senyum sama orang, menyapa orang, itu kepentingan pribadi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, misalnya senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Berarti senyum kepada orang lain kepentingan pribadi kita, karena kita ingin dapat pahala sedekah. Yang jadi masalah itu kita ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C, padahal nggak ada hubungannya. Bahkan banyak hal yang kita seringkali kita tanyakan, kalau orang itu tahu, dia risih sama kita. Jadi itu semakin clear, itu bukan urusan kita. Karena kalau dia tahu kita tanya-tanya tentang dia nggak senang sama kita, dia nggak nyaman, dia risih. Itu kan semakin clear bukan urusan kita. Di samping secara objektif yang bukan urusan kita. Betul, amar ma'ruf nahi mungkar sebagian orang risih juga. Tapi sekali lagi kita sedang berbicara konteks yang berbeda. Jangan urus urusan yang tidak penting. Dan ini tentang kita. Ini nasihat untuk saya dan kita semua. Karena kalau kita urus itu menunjukkan detik itu kualitas agama kita rendah. Walaupun kita udah ngaji ke sana kemari. Karena kita lupa dan kita tidak memiliki keyakinan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Allah
Allah sedang mengawasi kita. Itu tadi. Kalau kita sedang kerja, lalu supervisor kita ada depan mata kita, kira-kira kita berani ngomongin divisi lain yang nggak jelas? Atau ada gosip kantor, kita bahas tuh gosip depan supervisor kita dan di jam kerja? Nggak berani. Kenapa? Diawasi. Nah, kalau itu manusia dengan manusia, bagaimana dengan muraqabatullah? Anda merasa diawasi oleh Allah SWT, jangan bahas. Ini hal penting. Udah begitu dibahas tentang urusan AB, cut. Enggak, saya nggak bicara itu. Urusan kita udah selesai belum? Kalau udah selesai, saya mau pergi. Saya mau cabut dulu. Saya ada urusan lain. Gitu. Kalau belum selesai, kita balik lagi. Ngapain kita belum selesai ngurusin orang? Urusan kita juga belum selesai. Ngapain bicara tentang A, B, C? Urusan kita belum selesai. Ayo kita balik lagi urusan kita. Jadi ini gimana? Lanjut lagi rapat gitu. Ini sangat real. Ini bukan sebatas tentang rugi waktu, ini tentang kualitas agama seseorang. Tentang kualitas agama seseorang. Dan yang terakhir, jemaah sekalian yang Allah muliakan, atau sebelum yang terakhir, saya bacakan sedikit ucapan Al-Imam Al-Qayyim. Al-Imam Al-Qayyim menyatakan, wa imaratul waqt, dan mengisi waktu itu hanya dengan dua cara. Yang pertama, al-istighal fi jami' anaihi bima yuqarribu ilallah, menggunakan waktu tersebut untuk semua aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ya sholat, ya puasa, ya zikir. Au yu'inu ala dzalika min ma'kalin aw mashrabin aw mankihin aw raha, atau digunakan untuk mensupport amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti makan, harus ada waktu untuk makan, minum, harus ada waktu untuk minum, mankah, harus ada perlu ada waktu untuk menikah, karena menikah fungsinya untuk mensupport kita mendekat kepada Allah. Auraha, atau istirahat, perlu waktu untuk istirahat, karena istirahat agar kita refresh lagi dan bisa beribadah kepada Allah. Intinya demikian. Selebihnya sia-sia. Makanya kata fala tahsab imaratul waqt bihajri ladzati wa thayyibat. Jangan pernah berpikir menjaga waktu itu harus meninggalkan seluruh yang enak-enak dan lezat-lezat. Enggak. Makan boleh kalau kita makan yang enak. Minum yang kita suka boleh. Menikah ahlan wa sahlan, istirahat boleh, tetapi tujuannya untuk mendukung, mensupport, mendekat kepada Allah. Dan menikah itu tujuannya untuk mensupport kita mendekat kepada Allah, bukan ngabisin waktu nggak ada gunanya, lalu pergi ke tempat-tempat yang haram berdua dengan pasangan kita. Itu hal yang penting. Dan istirahat boleh. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, para ulama ketika membahas hadis ini sangat mewanti-wanti kita tentang lisan. Sangat mewanti-wanti kita tentang lisan. Sangat mewanti-wanti kita tentang lisan. Jaga lisan sehingga tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan urusan kita. Sangat ditekankan ketika membahas masalah ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika mensyarah hadis ini. Hati-hati, jangan sampai lisan kita membahas sesuatu yang bukan urusan kita, bukan kotak kita, bukan kepentingan kita. Urusan kita apa? Bukan urusan kita juga, cuma sekedar tahu, dan akhirnya penyakit hati, larinya ke ghibah. Itu kalau benar, kalau salah fitnah, dan hati kita kotor. Dan yang pasti, begitu kita nggak kontrol lisan kita, kualitas agama kita jatuh. Itu udah clear. Jadi sebatas kita ngomong nih,
ngomong nggak jelas ngalur ngidul gitu, kualitas agama Anda nggak bagus. Dan pada detik itu kita tidak punya muraqabatullah. Umar bin Abdul Aziz, jamaah, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'nih. Apabila seorang itu yakin atau menganggap dan yakin ucapannya bagian dari amal-amalannya, maka ia akan sedikitkan pembicaraan dia, kecuali jika itu bermanfaat dan merupakan kepentingannya. Makanya lisan kan, illa fima ya'nih, kecuali jika itu berkaitan dengan kepentingan dan urusan serta bermanfaat bagi dia. Kalau enggak. Wa huwa kama qala fa inna katsiran minan nas. Ini seperti yang dikatakan bahwa banyak manusia tidak menganggap ucapannya bagian dari amalannya. Fayujazifu fihi wa la yataharra. Itu yang menyebabkan kita banyak orang nggak hati-hati dalam bicara dan nggak ngejaga pembicaraannya, nggak ngejaga setiap kata yang keluar. Kalau bahasa sekarang ini kalau aktualisasi pada hari ini, banyak orang berpikir bahwa jempolnya itu bukan bagian dari amalnya, makanya kalau ngetik nggak karu-karuan. Bahkan seringkali ketajaman jempolnya itu lebih tajam daripada lisan. Kalau ketemu langsung diem nih orang. Tapi kalau udah main jempol, bahasanya serang sana, serang sini, tajamnya minta ampun. Itu kenapa dia berani melakukan demikian? Karena dia merasa bahwa jempolnya itu bukan bagian dari amalannya. Makanya dia bebas. Kalau dia meyakini bahwa jempolnya adalah amalannya, lisannya adalah amalannya, gak berani macam-macam. Gak berani macam-macam. Tidak berani macam-macam. Ini yang perlu kita camkan. Makanya sekali lagi Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan aktsaru ma yuradu bi tarki ma la ya'ni hifdzul lisan min lagwil kalam. Tujuan yang paling besar ketika Nabi SAW menjelaskan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak kepentingan kita, itu jaga lisan. Itu yang paling besar. Jaga lisan dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat atau pembahasan yang ada manfaatnya. Dan itu tanda ilmu seseorang tuh dalam atau cetek tuh dari sana. Jadi kalau mau lihat ilmu seseorang tuh dalam atau cetek, lihat dari situ. Kata Abu Darda, bukan kata saya. Kata Abu Darda gini, min fikir rajuli qillatul kalam fi ma la ya'ni. Di antara dalamnya ilmu seseorang, dia sedikit bicara dalam hal yang nggak ada hubungannya dengan dia. Qillatul kalam fi ma la ya'ni. Sedikit bicara dalam hal yang bukan urusannya. Semakin kita sedikit bicara tentang hal yang bukan urusan kita, maka semakin dalam ilmu kita. Dan semakin kita membicarakan hal yang ada hubungannya dengan kita membicarakan urusan orang lain, membicarakan aib orang lain, maksiat orang lain, rumah tangga orang lain, keluarga orang lain, lalu segala macam tentang orang lain yang bukan urusan dia, maka itu menunjukkan semakin dangkal ilmunya. Semakin dangkal ilmunya. Walaupun sekali lagi ngaji bertahun-tahun, walaupun hafalannya banyak, walaupun jago bicara, dan seterusnya, dia urus urusan orang yang ada hubungannya dengan dia. Kata Abu Darda. Itu berkaitan dengan ilmunya. Itu berkaitan dengan ilmunya. Ilmu yang menentukan hal tersebut. Makanya jamaah yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman sebagaimana yang
Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melintasi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam surat Al-Furqan itu, maka mereka akan tinggalkan dengan elegan. Ini kan hamba-hamba Allah. Jadi mau jadi hamba Allah ini. Kalau mau jadi hamba Allah, itu kalau melewati wa idza marru bil lagwi, kalau melewati hal-hal yang nggak bermanfaat atau orang lagi ngomongin apa yang nggak ada manfaatnya buat dia, marru kirama, maka akan dilalui, nggak akan berhenti. Jadi bukan, ini lagi ngomongin apa nih, kayak seru amat, nggak ada gitu. Itu bukan hamba Allah. Hamba Allah nih, bukan urusan saya. Saya pamit dulu ya. Kalau kita kan, lagi ngomongin apa sih? Kayak seru amat. Cerita-cerita dong. Itu menunjukkan kualitas agama kita nggak bagus. Dan kita bukan hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tadi itu tentang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentang hamba Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, jamaah sekalian, pernah ditanya, apa yang membuat engkau bisa sampai derajat setinggi ini? Bijaknya minta ampun. Dalam riwayat beliau katakan, la as'alu amma kafaituhu. Aku nggak pernah meminta sesuatu yang aku bisa selesaikan sendiri. Wala atakallam bima la ya'ni. Dan aku nggak pernah bicara sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan aku. Aku nggak pernah bicarakan sesuatu yang bukan urusanku. Aku nggak pernah bicara hal yang bukan kotakku. Itu Luqmanul Hakim. Makanya kan kata Abu Darda tadi, ini menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Makanya jadi bijak seperti itu. Dan itu bisa. Kenapa enggak? Ulama kita Makhlad bin Al-Husain, beliau kata, mata kalam tu mundu khamsina sana bi kalimatin uridu an a'tadhiru minha. Aku tidak pernah berbicara selama 50 tahun hidup, 50 tahun, sebuah kalimat yang pada akhirnya aku menyesali. Kenapa gue ngomong begini ya? Kenapa aku ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? 50 tahun gak pernah nyesal kalau bicara. 50 tahun. Gak pernah ngurusin orang. 50 tahun hidup. Gak pernah ngepoin orang. 5 tahun hidup. Gak tertarik bicarakan hal yang gak ada hubungannya. Yang bukan di kotak dia. 50 tahun. Itu yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir saya tutup dengan ucapan Ibnu Qudamah, jamaah sekalian. Ini menarik. Kata Ibnu Qudamah, wa afatul lisan kathiratun mutanawwi'ah. Dan penyakit-penyakit lisan itu banyak dan beraneka ragam. Variasinya banyak banget. Walaha fil qalbi halawah. Yang jadi masalah itu penyakit-penyakit lisan. Itu memberikan rasa manis di dalam diri kita sesuai dengan syahwat kita, senang kita. Ini jadi masalah. Jadi PR lisan kita ini banyak banget. Yang jadi masalah itu lezatnya minta ampun kalau ngomongin orang, lezatnya minta ampun kalau ngepoin orang, lezatnya minta ampun kalau bicarakan masalah-masalah orang, lezatnya minta ampun kalau membicarakan hal yang ada hubungannya dengan kita. Enak. Karena kalau pahit nggak ada orang mau bicara itu. Kenapa sih ratingnya selalu tinggi? Karena memang enak. Ini kata Allah, enak. Kita tahu tuh enak. Bicarakan hal yang bukan urusan kita enak. Kan nggak ada beban juga. Bicarakan PR orang gitu ya. Dosa-dosa orang kan nggak ada beban. Kalau bicara dosa kita, aduh saya harus berubah nih, saya harus ini. Jadi zen. Paling enak udah ngomongin orang.
bahas tentang orang, sok tahu tentang orang, menganalisa yang nggak ada hubungannya, kecuali kalau kita dokter pribadinya atau PT dia atau apalah mentornya. Ini nggak ada hubungannya. Emang enak. Walah bawa itu minat toba. Dan ini juga didukung tabiat kita sebagai manusia. Suka tuh kepo-kepo kayak begitu. Makanya kan kalau ketemu, ngomongin apa sih, ngomongin apa sih? Oh, nggak mau cerita. Jadi dipancing orang. Harusnya kan bersyukur, alhamdulillah dia nggak cerita sehingga saya nggak terjebak. Dia nggak cerita, nggak percaya segala macam. Subhanallah. Emang tabiat kita pengen kayak gitu. Wala najata min khatariha illa bisamt. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diam. Fasamtu yajma'ul himma wa yufarriqul fikr. Dan diam itu akan mengumpulkan kekuatan, semangat, dan kebeningan pikiran. Itu. Jadi diam itu adalah obat satu-satunya. Dan kalau kita bisa diam, lihat, spirit kita beda, semangat kita beda, dan pemikiran kita akan lebih jernih, pemikiran kita akan lebih sehat, akan lebih produktif. Dan itu benar. Itu kata para ulama. Dan kita nggak akan bisa diam jamaah kecuali iman kita kuat. Karena Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Makanya harus merokobah. Tapi kalau kita bisa jaga lisan kita, nggak bicarakan hal-hal yang nggak bermanfaat, yang bukan urusan kita, bukan kepentingan kita, kita akan lihat bagaimana kita punya spirit dalam hidup dan pemikiran kita jernih. Allah ta'ala misal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Boleh ngobrol, tapi lihat apa kontennya. Kalau kontennya udah gak ada hubungan sama kita, pamit, minta izin. Jangan gak enakan. Kalau kita hanya butuh bicara 10 menit, jangan kasih menit ke 11. Kalau kita hanya butuh bicara 15 menit, jangan kasih menit ke 16. Setiap kita paling tahu kondisi kita, dan setiap kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Rabbul Alamin. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.